Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semuanya? Apa kabar Aries? Oke, ini readingan untuk di Juni 2025 ya lur ya. Aries, gimana kabarmu? Kangen nih sama Aries. Aduh, sorry ya kalau untuk di bulan Mei readingannya banyak yang terlambat. Sorry banget ya lur ya. Karena Mei bulan yang penuh dengan ketidakpastian. Piye lur, boleh deh nanti cerita ya di kolom komentar. Perjalananmu di Mei amazing banget nggak kira-kira? Semoga di Juni banyak kabar baik ya lur ya. Tapi ya seperti biasa sih, baik dan tidak baiknya apapun itu akan disampaikan semuanya. Kita modenya blak-blakan aja. Oh ya, dari kota mana nih? Dari kota mana, daerah mana, atau dari negara mana nih sedulur yang hadir? Sedulur Aries, boleh deh nanti komen ya. Semoga ada petunjuk. Amin. Aries, oke. Oh. Juni 2025. Kita akan bahas dulu ya untuk masalah finansial keuangan dari Aries di Juni 2025. Oke, lur. Gini ya, saya belak-belakan aja lah ya. Kayak biasa lah ya. Saya jujur-jujuran, belak-belakan aja, baik dan nggak baiknya semua akan saya sampaikan di sini. Aries, Juni 2025, keuangan kamu ini bagus loh, ya. Secara energi rezekinya pun juga bagus, ya. Insya Allah sih banyak kelancaran nantinya. Karena gini sih ya. Jujur sih kalau bicara tentang rezeki itu ya, di bulan Juni ini ada aja orang-orang baik yang akan bertemu sama kamu atau ketemu sama kamu di sini. Ya mungkin bisa membantumu, menolongmu, kayak gitu ya. Atau memberikan jalan atau solusi dan bla bla bla. Banyak kemungkinan baik. Energinya di pertengahan bulan loh ya ini. Gini sih, dari tanggal 10-an ya, tanggal 10 sampai 20 itu situasinya ya insya Allah sih banyak situasi positifnya ya. Cuman untuk awal bulan ya, tanggal 1 sampai 10, nah ini teman-teman Aries semuanya, tolong kamu manajemen dengan baik keuangan kamu, oke? Ini harus pinter-pinter ngatur duit, karena kalau nggak ngati-ngati ya banyak situasi yang tak terduga di sini ya. Termasuk pengeluaran-pengeluaran yang di luar prediksi kamu mungkin, kayak gitu. Dan saya mau tegaskan lagi ya di sini teman-teman semua. Masalah duit hati-hati loh ya. Hati-hati. Ini tentang finansial ya luas sih pengertiannya. Bisa tentang uang, bisa tentang barang yang bernilai. Ya contoh kayak tanah atau warisan atau apa kayak gitu. Oke, mungkin ada ya beberapa di antara kamu mungkin di Juni akan ada bagi-bagi warisan, misalnya contohnya gitu lah. Jikalau ada, hati-hati ya di situ, situasinya agak panas nih kalau masalah duit dan duit kayak gitu. Ya di sini ada ketidakjujuran juga masalah uang di bulan Juni ya, tolong ya. Ya siapapun itu, entah itu Aries sendiri ataupun pasangan Aries, ini masalah duitnya harus kompromi dengan benar loh ya berdua ini, terutama untuk Aries yang sudah berumah tangga nih, penting banget loh ini. Ya jujur lah, saling terbuka lah ya, kayak gitu. Karena kalau nggak jujur nih, waduh ini bisa ribut nih nantinya, bisa masalah nih.
Karena ada di antara Aries ini yang bermasalah dalam hubungan dengan orang terdekatnya karena uang gitu, faktor uang di sini kayak gitu loh. Oke, hati-hati loh ya di sini ya. Nah, itu ditandain. Hmm, kalau di tanggal 10 sampai 20 situasinya banyak positifnya sih ya. Ya insya Allah sih. Ya ini. Aduh gimana ya. Ya seru sih. Jujur aja ini pembahasan akan panjang loh ya. 30 menitan nih biasanya nih. Banyak yang aku bahas nantinya di sini. Aries, kembali ke diri kamu lagi nantinya ya. Yang jelas, ingat masalah duit ini sensitif banget di bulan ini, terutama di awal bulan dan di akhir bulan. Akhir bulan ini tanggal 20 sampai 30-nya. Ya, hati-hati lah ya. Pokoknya tolong hati-hati masalah duit itu. Kalaupun misalkan ada di antara teman-teman Aries yang bekerja berkaitan dengan uang atau mungkin kamu admin atau apa yang lola uang, hati-hati di sini. Oke, itu clue-nya. Kalau untuk rezeki, jujur aja sih rezeki kamu ya, ini jujur enak ya energinya ya. Rezeki itu luas loh ya, nggak harus tentang duit loh ya. Di sini juga ada orang baik, ada energi yang positif, yang pro sama kamu, yang peduli sama kamu, ya mungkin akan membantu kamu. Ya misalkan nih Aries lagi kesulitan duit nih, gitu, lagi pengen cari pinjaman lah atau apa kayak gitu misalnya. Ya di yang penting teman-teman nanti kalian harus berusaha semaksimal mungkin dan jangan malu untuk bertanya. Entah itu bertanya sama teman, saudara, siapapun lah kalau misalkan kamu butuh pinjaman, butuh duit banget gitu loh ya. Insya Allah pasti ada nih ya. Insya Allah ada yang bantu kamu nantinya. Jadi nggak usah khawatir lah. Dan di bulan ini juga ya Aries, jujur saya senang banget dengan energi kamu saat ini. Karena Aries itu di bulan ini cenderung stabil. Oke, kayak biasa ya videonya nggak pernah diedit, jadi kalau audionya agak berisik atau ada suara lain ya sorry ya. Jujur sih, kamu di bulan ini anteng ya. Ini loh, aku suka tuh kayak gini loh, cobalah gitu loh ya. Dari beda sama beberapa bulan sebelumnya di mana Aries wow emosinya ya naik turun nggak nentu. Waduh, ya saya ngerti lah ya karena keadaan, lingkungan, orang-orangnya kayak gitu. Cuman di bulan Juni ini, ya insya Allah, kamu nanti amati sendiri, rasakan sendiri, kalau aku dari apa yang kurasakan di sini, banyak orang baik loh nanti yang datang, yang akan kamu temui, ya. Dan secara emosional kamu cukup stabil banget, dan Aries lebih tenang nih. Waduh, ini sampai merinding akunya, sorry lah ya. Sorry bukan gimmick atau apa enggak ya. Saya mah apa adanya aja sih. Karena apa ya, aura dari si Aries yang tenang ini loh. Ya sebenarnya ya Aries itu kalau bisa tenang, itu rezekinya ya banyak gitu loh. Pertolongan, petunjuk, jalan keluar tuh ada aja. Apalagi Aries itu kan zodiak yang notabene energinya kuat juga ya. Itu energi yang paling tinggi lah gitu. Yaitu tentang energi batinnya, energi kerohaniannya atau bawaan lahirnya itu banyak sekali. Itu kalau Aries sih. Ya, ya nanti semoga aja sih kamu bisa menjadi pribadi yang lebih stabil, lebih anteng, lebih tenang, nggak gampang emosi, nggak sensitif lagi ya. Seharusnya kayak gitu sih. Cuman untuk awal bulan ini agak beda sih. Awal bulan mungkin kamu akan kerasa agak capek aja sih ya. Ya gitu deh. Cuman secapek-capeknya Aries ini, insya Allah sih nggak sampai meledak-meledak banget ya emosinya. Cenderung stabil, kalem. Aries, kamu rendah hati banget di sini, dewasa juga. Ya kedewasaan kamu kerasa sih ya. Tapi itu tadi sih, mengenai kedewasaan itu kan luas loh ya pengertiannya. Dewasa tidak harus tentang usia. Dan dewasa itu juga ada tempatnya gitu. Ada kalanya kita harus bersikap dewasa, ada kalanya harus bersikap seperti anak kecil. Ya contoh misalkan kamu lagi main sama anak-anak kan nggak mungkin kamu pakai
sikap dewasa kamu. Jadi kedewasaan itu harus tahu pada tempatnya, kayak gitu sih. Dan kamu lebih bijak aja sih di bulan ini ya, stabil. Dan lagi-lagi Aries berusaha untuk tenang nih. Mei, April, Mei. Wow, tantangannya luar biasa kan? Aries dihadapkan oleh situasi lingkungan, termasuk ya orang-orang terdekat Aries sendiri yang notabene ya gitulah, ada yang usil lah, yang gangguin lah, inilah itulah gitu. Bulan April, Mei, Aries banyak diuji dengan orang terdekatnya itu sendiri, kayak gitu. Dan di bulan ini, Juni, Aries berusaha untuk menenangkan diri, berusaha untuk tidak peduli dengan kata-kata orang di kanan kiri kamu, kayak gitu. Kamu lebih ini, aduh, jujur aja sih, saya suka mah dengan aura-aura yang tenang, yang positif, kayak gitu loh Aries ya. Lanjut lagi Aries di sini. Untuk masalah pekerjaan pun juga nanti masuk tanggal 10 sampai 20-an ya, di pertengahan bulan tuh Ariesnya lebih stabil aja sih di sini. Gitu. Dan satu hal lagi nih untuk masalah kerjaan atau karir, saya ngasih clue aja ya di sini teman-teman. Hati-hati dengan orang yang berpura-pura baik. Kamu harus peka, kamu harus pinter, kamu harus ngamati. Karena ini ada nih di bulan Juni ini orang yang notabene berpura-pura baik, nggak taunya ada maksud dan tujuan. Gitu. Dan Aries sendiri kan tipikal orang itu maunya belak-belakan, nggak suka bertele-tele. Contohnya nih, Aries tuh nggak suka berbelit-belit AA, BB itu orangnya. Contoh saya flashback dikit, mundur dikit, yaitu masalah duit. Ya itu tadi lah ya, dia baik samamu, dia peduli samamu, dia ngakrab lagi, dia mencari lagi samamu, nggak taunya minjem duit. Nggak taunya minjem duit, kayak gitu loh. Itu contoh kalau masalah duit lo ya. Kalau masalah karir di sini, seseorang ini hati-hati lo ya. Maksudnya gini, jika seseorang ini berpura-pura baik sama kamu, ada kemungkinan dia mungkin mau mencuri informasi atau mencari kelemahan kamu atau sedang ngamati kamu, kayak gitu loh. Jadi pesanku sih, ya kamu harus seimbang lah ya ketika kamu bertemu dengan seseorang dengan notabene sikapnya ini baik, ya baik lah ya, sifatnya baik, orangnya punya sifat baik, kita harus seimbang menghadapinya ya. Jangan selalu memponis, wah dia orang baik banget, gini, enggak lah. Karena ingat, manusia itu punya dua sisi baik dan sisi buruk. Nah itu ada dalam diri manusia, itu jangan dilupakan ya. Tawaran kerja gitu, ada orang yang mau bantu kamu, mungkin bisa tentang ngajak kerja, nyariin kerja gitu ya. Untuk masalah karir kerjaan sih ya insya Allah sih ya, tapi kembali lagi ke teman-teman lagi sih di sini. Yang penting kalau masalah pingin cari kerja ya kamu harus bergerak lah, logika aja lah ya, harus bergerak, harus mencari, dan tolong kamu komunikasi dengan teman-teman kamu, karena di sini ada rezeki melalui teman kamu ya. Teman kamu dijadikan perantara untuk menawarkan kamu pekerjaan atau mungkin ngajak kamu kerja di sini, kayak gitu sih. Oke. Tapi ya balik lagi ke orangnya loh ya. Kalau sama teman sendiri kalau sifatnya sama teman sendiri nggak baik ya, kalau nggak punya teman gimana? Itu tadi, kadang rezeki itu kan dari orang terdekat kita, teman kita, kayak gitu. Makanya bulan Juni perbanyak komunikasi kamu, titik ya. Bila perlu kamu keluar dan silaturahmi ke rumah temanmu, jangan ngubungin ketika kamu butuh doang loh. Ini vice versa sih energinya ya. Jangan ngubungin ketika kamu butuh. Ya bila perlu datang silaturahmi lah. Gitu ya. Oke. Jujur sih enak banget sih energi kamu Aries. Ya mengenai konflik, problem, bla bla bla, namanya manusia lumrah aja lah ya.
manusiawi. Namanya masalah tuh kan selalu ada. Cuman uniknya kamu ini di bulan ini ya, kalaupun ya ada masalah apapun lah nantinya, kamu cukup menenangkan diri ya. Kamu bisa meditasi, kamu bisa yoga atau apa kayak gitu ya. Proses mediumisasi menenangkan diri. Nah, itu coba kamu lakukan. Kalau diri kamu bisa tenang di situ, kebuka bener loh segala rezeki dari segala arah di sini. Oke, Lur. Oke, kita lanjut lagi. Aries. Aries single. Gimana ya, di Juni ini sebenarnya Aries itu ketemu dengan seseorang yang baik, yang satu frekuensi sama Aries, nyambung, ini orang kayak gitu. Tapi ada pengganggu di sini. Ya, ada yang mengganggu kedekatan kamu sama dia. Ya, ini bisa mantan kamu gitu. Ya orang lama lah ini yang mengganggu. Jadi hati-hati aja ya. Kedekatan kamu sama si doi yang mungkin di bulan ini akan lebih raket lagi, lebih lengket lagi, lebih dekat lagi, lebih harmonis lagi gitu. Ya mengenai energi orang lama yang mengganggu ini ya nanti kamu bisa lah nanganinya lah ya. Lanjut lagi. Aries yang single di sini ada pertemuan ya. Pertemuan dengan seseorang yang insya Allah deh nanti kamu rasakan sendiri lah. Kalau misalkan nih kamu di Juni ada yang deketin kamu atau mungkin kamu yang mau deketin seseorang di sini, kamu bisa ngerasakan frekuensi di situ. Dan ini cepet loh ya. Mungkin perkenalan kamu sama dia ini nggak lama loh, hitungan hari udah ada chemistry antara kamu dan dia. Ya saranku jalani aja dulu deh gitu. Mengenai yang gimana-gimananya takut atau ketakutan kamu, udahlah ya. Jangan terlalu diapain lah gitu loh. Karena apa? Ya mungkin ada sih di antara kamu yang ingin membuka hati, ingin menjalin hubungan sama dia, tapi kamu masih punya trauma masa lalu atau tentang misalnya nih urusan perceraian yang belum selesai. Ini tolong ini untuk yang single ya, tapi yang sudah pernah nikah gitu loh ya. Udah pernah nikah terus cerai. Nah, terus proses perceraiannya belum clear nih gitu. Mungkin secara negaranya belum. Nah, saranku sih selesaikan dulu ya. Selesaikan dulu deh. Kalau nggak kamu selesaikan status kamu, kalau nggak kamu jelasin status kamu ini, nanti kamu ribet loh ngejalin hubungan. Ya ini untuk Aries yang notabene seperti yang kubahas ini aja sih ya. Oke, nanti itu ya clue-nya ya. Untuk teman-teman yang mungkin belum clear urusan perceraiannya, selesaikan dulu deh. Ya, asli itu ngeribetin banget nantinya. Ada aja masalahmu nanti sama si doi. Ya, kalau urusan ini belum selesai gitu loh ya. Dan lagi-lagi di sini orang apa? Ada seseorang yang merindukan atau mengamati atau memikirkan kamu di sini. Ini vice versa loh ya. Bisa Aries ataupun apa? Si mantan Aries itu sendiri. Dia dia sedang mikirin kamu sih di sini ya, di Juni. Pengen kembali tapi sakit. Bingung gitu. Ada nggak di antara kamu yang kayak gitu Lur? Kamu pengen balik sama dia tapi gimana gitu. Satu sisi sayang banget, rindu gitu. Ya saranku sih
jalin komunikasi aja sih ya. Apabila misalkan nih kamu mungkin ada yang sudah putus beberapa bulan kemarin atau minggu kemarin ya, terus perasaanmu nggak bisa bohong nih. Ya masih sayang kan, nggak, masih memikirkan dia kok ya. Udah, kamu jalin hubungan, sorry, komunikasi aja. Komunikasi, udah anggap aja dia temen lah gitu ya. Jangan malu, jangan takut memulai. Ini kebiasaan banget sih, mau WA aja nungguin gitu, saling menunggu lah ya kan, kacau. Padahal sama-sama membutuhkan nih, cuman egonya minta ampun ya. Jangan kayak gitu. Coba deh nanti ditanyalah kabarnya atau basa-basi atau apa gitu ya. Gitu. Oke, untuk Aries di sini, hmm, ya semoga sih untuk kamu yang single di bulan ini bisa ketemu dengan seseorang yang kamu impikan, yang klop, yang cocok, sefrekuensi sama kamu. Itu yang penting sih. Ini nyambung si orangnya sama kamu ya. Nanti kalau kamu ketemu sama si doi ini, jalanin dulu deh hubungannya ya. Gitu. Ya, jalanin dulu deh please. Jadi Aries mau buka hati, silahkan. Bulan ini banyak kemungkinan baik kok untuk masalah asmara ya. Ya gitu sih. Oke. Wow. Bentar, tak minum dulu sebentar ya. Sorry ya Lur ya, kalau videonya berisik, suaraku berisik. Karena ya apapun aktivitasku, semua akan kalian dengar di sini. Ada nggak di antara kamu Aries yang merasa, siapa nih yang merasa dirinya punya kepribadian ganda nih? Ayo, ini hati-hati loh ya. Di Juni itu ada beberapa di antara Aries itu seperti merenungkan diri sendiri, gitu loh. Aku kok bisa gini ya, kok bisa gitu. Kadang kalau lagi marah, sepertinya bukan Aries nih. Ini bukan kamu nih kalau lagi marah nih. Kamu bingung dengan diri kamu sendiri. Kamu merasa seperti punya kepribadian ganda. Hati-hati lah ya. Um, ya, ketika kamu nanti misalnya nih ngerasakan hal yang saya bahas ini, cukup kamu renungin lagi diri kamu, yaitu tentang sifat negatif kamu yang mana sih. Kira-kira buruknya yang mana sih, itu diperbaiki aja lah. Ya, jangan terlalu overthinking yang gimana-gimana lah gitu lah. Jangan terlalu bingung juga. Ya, mengenai kepribadian ganda itu kan artinya seseorang yang berubah sifatnya, karakternya secara mendadak dan secara tiba-tiba. Nanti nggak lama bisa baik ya, baik, kemudian marah lagi, emosional lagi, gitu. Ya, sebenarnya orang yang kepribadian ganda ini lebih tepatnya adalah orang yang uh, sensitif gitu loh. Artinya sensitif ini selalu bereaksi dengan cepat ya, gitu. Ya nggak begitu yang negatif-negatif banget sih. Cukup kamu renungi yang nggak baik sama diri kamu apa, gitu. Perbaiki ya. Aries, saya kasih petunjuk lagi di sini. Juni, hati-hati loh ya. Ini kamu bisa kembali ke perilaku buruk kamu yang sebelumnya, yang sudah kamu tinggalkan. Keulang lagi nih, hati-hati loh ya. Tak kasih contoh aja lah, tak kasih contoh sederhana lah. Misalkan nih, kamu di tahun kemarin ya, 2024 mungkin kamu kejebak atau korban judol. Kan banyak nih korbannya ya, dari judol The Best. Ya, kamu sudah berhenti, kamu sudah nggak mau lagi. Nah, di Juni ini nanti hati-hati loh ya. Kenangan itu bisa muncul lagi. Ini kalau nggak kamu hati-hati, kamu bisa keseret lagi nanti dalam lembah hitam itu. Yang jelas poinnya adalah tentang perilaku kamu, sifat kamu yang sudah lama kamu tinggalkan, ya, yang sudah lama kamu perbaiki, dan kamu nggak ingin kembali ke kamu yang dulu. Hati-hati. Ini di bulan ini kamu bisa kambuh, kumat, ya. Tapi
Kalau kamu bisa menyadari nantinya, kalau ketika di Juni, oh sifatku, karakterku, aku yang dulu yang nggak baik itu kok kambuh lagi nih. Ya, cepet kamu perbaiki, jangan kamu biarkan nantinya. Ya itu bisa bahaya untuk kamu, kayak gitu loh. Lanjut lagi untuk Aries yang berumah tangga atau yang punya punya gini sih, yang punya pasangan deh, ya. Ini untuk kamu yang sudah nikah atau belum nikah sama aja sih. Yaitu di sini ada di antara kamu itu kayak ngerenung lagi. Kenapa ya? Hubungan kamu sama dia itu udah kayak Tom Jerry, tahu kan Tom Jerry? Film kartun yang kucing sama tikus yang kejar-kejaran itu loh, yang hari-hari berantem terus kayak gitu. Cuman kamu nggak bisa pergi. Kamu mau pergi tapi sayang. Kamu mau ninggalin dia, tapi kadang inget sikap baiknya sama kamu. Kamu ingat positifnya dia. Tapi mau bertahan, kadang-kalanya dia NPD. Kalau enggak, dia punya kepribadian ganda. Jadi capek gitu loh. Ya. Hmm. Ya, ketika nanti misalnya kamu merasakan hal yang saya bahas ini, stop pikiran kamu, jangan terlalu liar ke sana dan ke sini, jangan terlalu berfantasi yang nggak seharusnya kamu pikirkan. Cukup kamu kembali kepada intinya. Di bulan Juni ini, Aries harus stabilkan dirimu. Titik. Ya, di bulan ini banyak di antara Aries yang pada akhirnya ya udahlah, kupasrahkan sama Tuhan aja lah. Aku nggak mau ribet hidup ini. Dan banyak juga di antara Aries ini yang kebuka mata hatinya, yang mendapatkan hidayah, banyak yang mulai akan menyadari, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mengingat kembali perjalanan-perjalanan atau ilmu-ilmu yang mungkin pernah dulu kamu amalin atau kamu pelajarin ya, ilmu agama atau apa. Ini di bulan ini kamu bisa keingat lagi tentang itu semua. Hal-hal yang positif. Jadi di sini ada dua sisi loh ya. Kamu bisa keingat tentang kebiasaan baik kamu, di mana mungkin kamu dulu sering puasa, sholat, ngaji, ya kamu suka tirakat gitu. Terus karena mungkin masalah hidup atau ya duniawi ya tahu sendiri, sehingga kamu lupa. Di bulan ini kamu akan ingat lagi, kayak gitu. Hmm. Ya kalau hal negatifnya yang bisa kemungkinan muncul lagi ya sudah saya bahas tadi, dan semoga kamu nggak kejebak lagi lah dalam hal-hal buruk yang sebelumnya kayak gitu ya Lur ya. Lanjut, jadi untuk hubungan Aries di sini yang seperti Tom Jerry tadi, udah deh ya, lagian kamu ikutin kata hati kamu udah cukup lah ya, kayak gitu. Kalau terlalu kamu mengkorek, ya ini vice versa loh ya energinya, terlalu mengkorek, terlalu menggali ya tentang pasangan kamu di sini, kamu ingin tahu yang sebenarnya dia itu bagaimana, ya ya kamu capek nantinya. Ya boleh nih mengkorek tuh boleh, cuman ibaratnya jangan terlalu dalam lah. Kenapa? Sedalam-dalamnya lautan bisa diselami, tapi dalamnya diri manusia tuh nggak bisa diselami loh. Karena manusia suka berubah-ubah, gitu loh. Dan di dalam hubungan kamu di Juni ini hati-hati lagi, yaitu tentang perubahan sifat secara mendadak, ya. Gitu, hati-hati loh ya. Ini vice versa, bisa Aries, bisa pasangan Aries. Jadi jangan kaget aja sih nanti kalau ya mungkin dia usil ataupun mungkin dia ngeselin gitu, ngeselin banget nih gitu. Wah, ngeselin pakai banget lagi. Bikin pusing kepalamu. Jadi aduh, sifatnya dia ini loh kadang aduh gimana ya. Bingung gitu, kayak berseberangan aja sama kamu gitu loh. Ya jangan kaget sih nanti jikalau seperti itu. Ya, ini tak kasih gambaran aja dari saat ini ya. Jadi mengenai hubungan, kamunya harus tenang Aries. Oke, harus tenang, stabilkan diri kamu agar kamu bisa berpikir lebih positif nantinya. Karena di sini si pengendalinya si Aries itu loh sebenarnya. Dari hubungan Aries ini. Si pengendalinya Aries. Jadi kalau Ariesnya sendiri kacau, ya semrawut lah ya, hubungan juga ikut semrawut nantinya.
Sedangkan kamu tahu sendiri ya, ada di antara Aries ini punya pasangan yang notabene kurang dewasa. Jadi kamu yang ngomong dia atau ngemong lah, yang ngerti kan bahasa ngemong kayak gitu. Oke, dan mengenai hubungan Aries di sini, ntar ya. Hati-hati dengan ketidakjujuran ya. Dalam hal apapun lah itu, tolong ya, jujurlah kalau bisa. Karena banyak banget yang ditutup-tutupin nih. Karena di sini ada ada pasangan itu sedang renung, mikir, ini apa sih yang ditutupin gitu loh, ya. Tak minum dulu. Oke. Aduh, sorry ya Lur ya. Aku lagi kurang fit sebenarnya. Cuman ya udah ketinggalan banyak banget nih. Aries, tolong deh nanti ini vice versa, bisa Aries bisa pasangan Aries. Komunikasinya dikuatin lagi, jujur. Ya, udah terbuka aja, gak apa-apa. Kenapa? Di sini ada yang sedang mengamati, ya. Dia tahu ini punya feeling kuat nih, Aries itu punya feeling kuat. Kayak gitu. Dan satu hal lagi terakhir, Aries, kalau ada masalah atau nggak suka atau apapun itu, tolong jangan main kabur, jangan main pergi, jangan tiba-tiba ngilang. Siapa nih yang kayak gitu? Ini saya mau singgung aja untuk orang yang merasakan aja sih. Ya, tidak semua dari Aries seperti itu, enggak. Tapi teruntuk seorang Aries yang kalau ada problem dengan pasangannya ngilang. Ya, nggak ada angin, nggak ada hujan. Ya, kamu harus selesaikan lah gitu loh. Kalau nggak suka ngomong lah. Kalau nggak cinta lagi, nggak mau lanjut lagi hubungan, ngomong lah jelas gitu loh. Jangan ngilang-ngilang gitu aja lah ya. Kasihan anak orang gitu. Satu, yang kedua, hati-hati hukum karma bisa berbalik sama kamu. Suatu hari juga kamu akan bisa ditinggal pergi gitu aja dengan pasangan kamu, gimana? Sakit nggak kira-kira? Ya, oke. Oke, lanjut lagi Aries di sini stabil hubungannya. Banyak di antara Aries ini hubungannya akan cenderung stabil ya, walaupun ada ya secara sifat berseberangan, mungkin ada kontra juga sama pasangan kamu. Cuma tuh tadi ya, lagi-lagi kamu berusaha tenang hadapin itu semua. Aries, kamu sangat tenang banget sebenarnya di bulan ini dalam menghadapi hubungan kamu ya, gitu. Nah, mengenai sifat-sifat yang mendadak yang saya sebutkan tadi itu energinya vice versa ya, karena di awal video sudah tak jelasin, ya tolong dipahamin aja sih. Kadang udah dijelasin tiap hari juga masih ada juga yang nggak paham. Tapi ya wes lah ya. Oke, Aries, saya hanya bisa mendoakan terbaik untuk kamu, dan jujur aja sih, di bulan ini banyak situasi positif yang seolah bisa kamu temui nantinya ya. Oke, ini yang bisa gue bahas untuk Aries. Semoga ada manfaatnya, dan sorry kalau suaraku kurang enak didengar lah atau apa bla bla, sorry lah ya, kayak biasa ya. Gitu, kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya ya Lur ya. Oke, bye bye semuanya Aries.